Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat talib wa talibah. Kaifa halukum? Ustazah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 5 SD IT Al-Mumtaz. Materinya tentang apa ya? Materinya yaitu tentang fil fosli di dalam kelas dan zahaba ilal madrasah, pergi ke sekolah. Jadi anak-anak, ini adalah judul utamanya. Tapi nanti dalam pembelajaran kalian akan lebih belajar banyak mengenal tentang kata ganti atau isim dhamir dan juga kata kerja atau fi'il. Toyib, qobla nata'alam, hayya nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai materinya ya. Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu tentang kata ganti atau isim dhamir dan kata kerja atau fi'il. Kita mulai dari kata ganti. Kata ganti atau isim dhamir dalam bahasa Arab itu jumlahnya ada 14. Jika dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu seperti saya, kamu, dia, mereka, kalian, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Arab juga ada kata gantinya. Nanti kita akan cari tahu ya, apa saja kata ganti dalam bahasa Arab itu. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ustazah hanya akan menjelaskan 12 kata ganti saja. Untuk 2 kata ganti selanjutnya, nanti akan Ustazah jelaskan di video pembelajaran yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar kata ganti, 12 kata ganti saja dulu. Kemudian Ustazah juga akan jelaskan apa itu kata kerja atau fi'il. Kata kerja adalah aktivitas yang telah, sedang, atau akan dilakukan. Bisa dilakukan di masa yang akan datang, di masa sekarang, ataupun di masa lalu. Jadi aktivitas ini berupa hal yang kita lakukan ya anak-anak ya. Jadi berupa gerak. Contohnya apa saja sih kata kerja atau fi'il itu? Nah, Ustazah akan beri contoh kata kerja dalam bahasa Arab apa saja. Ada banyak loh kata kerja dalam bahasa Arab. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada zahaba, pergi. Qoro'a, membaca. Khoroja, keluar. La'iba, bermain. Masaha, menghapus. Kataba, menulis. Jalasa, duduk. Akhoza, mengambil. Akala, makan. Dakhola, masuk. Roja'a, pulang. Nazoro, melihat. Wasola, sampai. Wado'a, meletakkan. Hamala, membawa. Nah, jadi ini kata kerja yang akan kita pelajari untuk bab ini. Jadi anak-anak harus hafal dulu ya kata kerjanya. Baik, tadi Ustazah sudah jelaskan tentang kata kerja dan juga contoh-contoh kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab. Sekarang Ustazah akan lanjut menjelaskan tentang kata ganti atau isim dhamir. Yang pertama kita pelajari adalah kata ganti untuk orang ketiga dalam bahasa Arab itu apa saja ya. Jadi ada 6 kata ganti untuk orang ketiga dalam bahasa Arab. Apa saja? Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum ini digunakan khusus untuk laki-laki. Huwa untuk dia, laki-laki, satu orang saja. Huma
untuk mereka berdua laki-laki. Hum untuk mereka laki-laki lebih dari 2 orang. Bisa 3, 4, 5, 10, 20, 100, bahkan lebih. Nah, kata ganti untuk orang ketiga selanjutnya ada hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna digunakan untuk perempuan. Hiya, dia perempuan untuk 1 orang. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan lebih dari 2. Bisa 3, 5, 9, 11, 15, bahkan lebih. Nah, itu tadi 6 kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab. Sehingga jika kita nyanyikan jadi seperti ini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, sampai di situ dulu lagunya ya. Nanti Ustazah akan tambah lagi lagunya. Sekarang kita lihat contoh penggunaan dari huwa. Huwa Ahmad. Ingat, huwa hanya untuk 1 orang laki-laki. Huma Ahmad wa Ali. Mereka berdua, Ahmad dan Ali. Itu contohnya. Hum bisa digunakan untuk Ahmad, wa Ali, wa Zaidun, wa Faiz, wa Usman, wa Ibrahim, dan sebagainya. Jadi yang penting hum bisa digunakan untuk lebih dari 2 nama. Bisa 3, 4, 5, 100, dan lebih. Itu ya. Nah, kemudian contoh dari hiya ini tadi, hiya Aisyah. Bisa digunakan untuk Aisyah, 1 orang saja. Kemudian huma bisa untuk Aisyah wa Khadijah. Untuk hunna bisa Aisyah wa Khadijah wa Fatimah. Atau mau ditambah wa Maryam wa Laila wa ghairu zalik dan lain sebagainya. Yang jelas anak-anak harus paham dulu huwa untuk siapa dan untuk berapa, huma, hum untuk siapa dan untuk berapa orang. Begitu juga penggunaan untuk hiya, huma, dan hunna. Jika anak-anak sudah paham untuk membedakannya, maka akan lebih memudahkan anak-anak untuk memahami contoh penggunaannya nanti. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, selanjutnya kita belajar kata ganti yang dimasuki kata kerja. Contoh kata kerja yang kita gunakan adalah zahaba, artinya pergi. Kata zahaba jika digunakan untuk huwa, maka akan tetap menjadi zahaba. Untuk huma menjadi zahaba. Untuk hum menjadi zahabu. Untuk hiya menjadi zahabat. Untuk huma menjadi zahabata. Untuk hunna menjadi zahabna. Jadi, untuk 6 kata ganti ini, maka kata kerjanya juga akan berubah mengikuti kata gantinya. Bisa dilihat dari huwa. Huwa zahaba. Huma zahaba. Cirinya yaitu ada alif di belakangnya. Hum zahabu. Cirinya ada waw dan alif. Untuk hiya zahabat ada tak sukun di belakangnya. Huma untuk perempuan menjadi zahabata. Jadi bedakan ya antara huma untuk laki-laki dan huma untuk perempuan. Huma laki-laki hanya ditambah alif. Jika huma untuk perempuan ditambah ta dan juga alif. Selanjutnya ada hunna, tinggal ditambah na di belakangnya menjadi zahabna. Tuh, kalau kita nyanyikan kata kerjanya tadi, maka menjadi zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Bisa dipahami?
Sekarang, contoh kata kerja selanjutnya kita gunakan jalasa, artinya duduk. Kata jalasa, jika untuk huwa, maka tetap menjadi jalasa. Untuk huma menjadi jalasa. Untuk hum menjadi jalasu. Untuk hiya, jalasat. Huma, jalasata. Hunna, jalasna. Sekarang kita nyanyikan ya. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Contoh selanjutnya, kita gunakan kata kerja masaha, artinya menghapus. Untuk huwa, kata masaha menjadi tetap masaha. Huma, masaha. Hum, masahu. Hiya, masahat. Huma, masahata. Hunna, masahna. Sekarang kita nyanyikan. Masaha, masaha, masahu. Masahat, masahata, masahna. Bisa dipahami sampai di sini ya anak-anak proses perubahannya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar kata ganti untuk orang ketiga dalam bahasa Arab. Tadi ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada 6 kata gantinya. Nah, sekarang kita belajar kata ganti untuk orang kedua dalam bahasa Arab. Juga ada 6. Apa saja itu? Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum digunakan untuk laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua. Antum, kalian laki-laki. Ingat, sama penggunaannya ya. Anta hanya untuk 1 orang, antuma 2 orang, antum lebih dari 2 orang. Selanjutnya ada anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna digunakan untuk perempuan. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua. Antunna, kalian perempuan. Nah, sekarang kita belajar lagi ya memasukkan kata kerja ke dalam kata ganti yang berbeda. Apakah dia akan berubah dan bagaimana proses perubahannya? Kita lihat. Kita mulai dari kata kerja zahaba. Tadi artinya pergi. Kita masukkan. Zahaba ketika untuk anta maka akan menjadi zahabta. Antuma, zahabtuma. Antum, zahabtum. Anti, zahabti. Antuma, zahabtuma. Antunna, zahabtunna. Nah, jadi untuk mempelajari kata ganti orang kedua ini sangat mudah ya anak-anak karena kata kerjanya mengikuti kata gantinya. Jadi kalau anta menjadi zahabta, antuma, zahabtuma, antum, zahabtum. Tinggal tambah kata ganti yang di belakangnya. Begitu juga untuk anti menjadi zahabti, antuma, zahabtuma, antunna, zahabtunna. Kalau kita nyanyikan, kita sambung dari lagu yang kata ganti orang ketiga tadi ya. Ini untuk kata ganti orang keduanya menjadi zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Contoh selanjutnya kita gunakan kata kerja jalasa, artinya duduk. Sekarang kita masukkan ya kata jalasa ke dalam kata gantinya, ke 6 kata ganti tadi. Kata jalasa untuk anta maka akan menjadi jalasta. Antuma, jalastuma. Antum, jalastum. Anti, jalasti. Antuma, jalastuma. Antunna, jalastunna. Sekarang kita nyanyikan.
Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastuna. Nah, contoh terakhir kata kerja masaha artinya menghapus. Yuk kita masukkan ke dalam kata gantinya. Menjadi apa ya perubahan kata masaha? Anta menjadi masahta. Antuma masahtuma. Antum masahtum. Anti masahti. Antuma masahtuma. Antunna masahtunna. Kalau kita nyanyikan, masahta, masahtuma, masahtum. Masahti, masahtuma, masahtunna. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak proses perubahan kata kerjanya? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari secara keseluruhan ya ke-12 kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau tadi saya jelaskan 6 kata ganti untuk orang ketiga dan 6 kata ganti untuk orang kedua. Nah, sekarang kita gabungkan 6 tambah 6 jadi 12 ya. Ada 12 kata ganti yang kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Yang pertama ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini tadi disebut dengan iya, kata ganti atau isim dhamir. Jadi jangan tertukar ya anak-anak ya antara kata ganti dan juga kata kerja. Sekarang kita nyanyikan dulu nih kata gantinya. Yuk sama-sama. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Sekarang kita masukkan kata kerja ke 12 kata ganti yang ada. Kata kerja yang kita gunakan adalah masaha, artinya menghapus. Menjadi apakah dia? Nih, sudah ada di sini ya. Nanti kita akan nyanyikan sama-sama. Baik, kita mulai. Masaha, masaha, masahu. Masahat, masahata, masahna. Masahta, masahtuma, masahtum. Masahti, masahtuma, masahtunna. Bisa dilihat di situ kata kerja masaha untuk huwa. Huwa masaha. Huma masaha. Hum masahu. Hiya masahat. Huma masahata. Hunna masahna. Anta masahta. Antuma masahtuma. Antum masahtum. Anti masahti. Antuma masahtuma. Antunna masahtunna. Contoh terakhir kita gunakan kata kerja jalasa. Jalasa ketika kita masukkan untuk ke-12 kata ganti, maka akan berubah menjadi huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna. Nah, sekarang kita nyanyikan 6 kata ganti dulu. Bukan 6, 12 kata ganti dulu yang kita nyanyikan ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Sekarang kita masukkan kata kerja jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang kata ganti dan kata kerja. Semoga setelah menyimak video pembelajaran kali ini, anak-anak tidak kebingungan lagi ya
mana yang merupakan kata ganti dan mana yang merupakan kata kerja. Dan ingat, kunci belajar bahasa adalah kalian harus menghafal kosakata. Mau tidak mau kalian harus hafalkan itu. Karena ketika kalian ingin berbicara menggunakan bahasa asing, kalau kalian tidak mempunyai kosakata sama sekali, maka tidak akan ada sepatah kata pun yang terucap dari lisan kalian. Maka belajar dari sekarang, hafalkan kosakata bahasa Arab agar kalian bisa berbicara bahasa Arab dan bisa memahami bahasa Arab itu. Ustazah doakan anak-anak selalu diberikan kemudahan ya dalam menghafal kosakata, dalam belajar bahasa Arab agar tidak kebingungan dan tidak pusing lagi. Cukup sampai di sini ya untuk materi pembelajaran kita tentang kata ganti dan kata kerja. Insya Allah nanti akan Ustazah jelaskan di video pembelajaran selanjutnya. Tayyib, al-an nakhtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.